Bagaimana karakter guru yang baik? Manusia itu akhlaknya kualitatif, ya, bertingkat sesuai dengan kesempurnaan akhlak yang dia miliki. Dan kita belajar dari seorang guru itu tidak hanya ilmu dalam bentuk wawasan, tapi kita juga belajar dari sisi yang lain. Makanya untuk bisa menilai guru yang baik ada banyak faktor. Faktor yang pertama adalah malakatul ilmiyah, kemampuan ilmiahnya. Karena jelas orang yang dia tidak berilmu, orang awam, kalau saya boleh menggunakan bahasa yang lebih kasar, ya orang bodoh. Ngapain kita belajar kepada orang bodoh? Wong dia nggak ngerti. Sehingga orang yang bodoh tidak bisa diambil ilmunya. Yang kedua, dia adalah orang yang jujur. Ini standar masa silam yang nggak bisa ditawar. Sehingga orang kalau nggak jujur, dia tidak masuk dalam kategori sebagai orang yang amanah dalam mengemban ilmu. Akhirnya dia menyampaikan sebuah ilmu yang menyimpang dari apa yang dia pelajari. Bukunya ngomong A, dia nyampaikan minus A. Mungkin saja itu terjadi di masyarakat. Dan bahkan kadang dia sengaja menyembunyikan buku itu, ojo sampai ketok. Sehingga dia sampaikan dalam mazhab Syafi'iyah seperti ini, dalam mazhab Imam Syafi'i kayak gini. Padahal nggak pernah ada itu di buku Syafi'iyah. Menurut para ulama kayak gini, bukunya mana? Nggak pernah ada. Itu ada di Sahih Bukhari, buktikan, nggak ada. Dia nggak amanah orangnya. Dan itu ada banyak orang yang tipe seperti itu. Di masa silam, Imam Bukhari rahimahullah mendapatkan kabar bahwa fulan itu punya sebuah hadis. Akhirnya beliau berangkat menuju fulan untuk mendapatkan hadisnya fulan. Sebelum beliau mengambil hadis dari fulan, beliau perhatikan dulu kira-kira fulan ini amanah atau tidak. Akhirnya beliau lihat dari jauh. Orang ini kemudian manggil ontanya dengan cara apa? Menggunakan ember kosong. Embernya digebyok-gebyokan kayak gini. Dikirone oleh onta mau dikasih makan. Ontanya datang, begitu datang mendekat tangkap. Nah, kamu sekarang berhasil saya tangkap. Imam Bukhari memperhatikan itu. Loh, onta saja dihapusi apalagi menungso. Tinggal. Sehingga dia nggak jadi belajar kepada orang ini. Gara-gara dia ngapusi, dia bicui onto. Padahal lu ngapusi binatang, Pak. Maka kalau ada orang yang dia tidak punya karakter ilmiah, sering bohong, kadang nge-share yang tidak ilmiah dia share, sering dusta. Orang kayak gini ngapain diambil ilmunya? Wong sudah jelas-jelas dia sering dusta. Dia pasti dia akan berdusta ketika menyampaikan ilmu. Karena ilmu itu amanah. Dan harus disampaikan persis sebagaimana yang dia baca. Yang ketiga adalah dalam masalah bermuamalah. Memang kadang ada orang yang dia berilmu, dia jujur, gak nambah-nambahi, tapi sayang muamalahnya kurang bagus. Nah, ini bisa mempengaruhi kredibilitas seorang guru. Para ulama mengatakan ketika mereka membahas sejarahnya Imam Ahmad, dari 5.000 yang hadir dalam forumnya Imam Ahmad, yang nyatat itu cuma 500, 10%. Yang nyatat hadis, dan itu yang serius belajar. Yang 4.500 itu penggembira kajian. Kan banyak ya penggembira kajian ya. Ini yang serius nyatat kan bareng cuma sedikit. Yang sisanya mungkin penggembira. Yang penting teko mas ngono rame-rame seneng anake melu dolanan. Dan banyak di antara kita yang kajian itu sifatnya hanya daripada neng pantai bosen, neng gunung bosen, piknik bondone oke, kajian gratis. Sehingga dia datang bersama keluarga, muga-muga untuk ilmu. Tapi secara maksimal dia belajar belum. Sehingga dia tidak persiapan maksimal. Dulu di zaman Imam Ahmad banyak yang kayak gitu. Dari 5.000, yang 500 nyatet, 4.500 hanya ingin melihat seperti apa akhlaknya Imam Ahmad. Dan kadang orang bisa berubah kepribadiannya karena ketularan akhlak gurunya.
melihat bagaimana sopan santunnya, melihat bagaimana cara beliau dalam bermuamalah dengan orang lain dan seterusnya. Meskipun bagian akhir ini kadang ada yang ditoleransi. Contohnya adalah masalah ketegasan. Ada sebagian ustadz yang dia itu kasar, keras, salah titik sempar gitu ya. Pokoknya kalau ada yang nggak bener langsung diseneni ning ngarepe wong akeh. Nah, ada sebagian ulama yang menyarankan as-sabru ala jafa'il asatidah, sabar terhadap kondisi nggak nyaman yang disampaikan oleh para guru. Kadang gurunya marah, kadang gurunya nesu, sudah disabari saja. Barangkali namanya manusia kan kadang emosi, kadang tidak. Meskipun itu juga bagian dari akhlak. Baik, ada sebuah cerita. Diceritakan nggak? Itu nggak jadi. Insyaallah. Beliau ini buta, ya. Sang guru ini buta, dan beliau itu suka meludah ketika sedang menyampaikan ceramah. Ya, alasannya apa kita tidak tahu ya. Kan kadang ada orang yang ludahnya itu terus keluar saat dia bicara. Dan selalu ketika meludah itu ke arah kiri. Selalu ke arah kiri. Ketika forum kajian sedang berlangsung penuh dengan murid, ada orang yang baru masuk. Dia itu peserta baru, gak ngerti situasi. Akhirnya dia lihat kanan kiri, Masya Allah penuh dengan orang, tapi di sebelah kiri kosong. Maju dia, langsung duduk di sebelah kiri. Orang harus ngandani. Kemudian setelah sang guru menyampaikan ceramah, haddatsana fulan fulan ya, ceramahnya dulu kan majelis tahdits ya, majelis penyampaian hadis. Di tengah-tengahnya jurus. Tapi dia sabar, menengai. Lagi jurus lagi. Jelas. Selesai kajian teles kabeh. Masya Allah. Kita mungkin kalau tidak sabar Pak, gurunya dikaplok kan gitu ya. Tapi murid ini karena dia nggak ngerti situasi, dia sabar sampai selesai. Ya namanya ludah ya mambu Pak, ya didusi gitu aja. Dan masih banyak kondisi yang lainnya jemaah. Intinya begini, pada saat kita memilih guru, kita harus meyakini bahwa itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga Allah akan bertanya, kenapa kau ikuti si A? Kenapa kau ikuti si B? Bukan malah dijadikan pembela. Ya Allah, aku dulu pengikutnya si A, selamatkan aku ya Allah. Kowe sapa? Justru malah kita akan ditanya, kenapa kau ikuti si A? Kenapa kau ikuti si B? Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, raditu bimalikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala. Aku ridha untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara diriku dengan Allah. Karena beliau tahu Imam Malik ini orang yang komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau saya ditanya oleh Allah, kenapa kau berguru kepada Imam Malik? Imam Syafi'i sudah siap dengan jawabannya. Nah seperti itu pula jamaah. Jangan kita punya anggapan begini, wes mas, urusan agama itu gampang. Pokoknya kowe melu wae, sapa wae melu monggo. Engko nek bener oleh ganjaran, nek salah sing nanggung dosa kiyaine. Kok enak. Nah, sing soro kiyaine gitu, Pak. Wong kiyaine nanggung salah kabeh kan gitu. Nek bener jamaah oleh ganjaran, nek salah sing nanggung dosa kiyaine. Nek ngono aja dadi kiai, Pak. Ayo. Nek bener mereka bisa ikut menikmati jamaahnya. Kalau salah dia yang nanggung resiko. Ngapain jadi kiai? Lebih baik jadi orang awam. Dan itu prinsip yang salah, prinsip yang menyimpang. Karena ketika kita mengambil guru, ini juga harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Wallahu a'lam.
Bagaimana untuk menjadi murid yang baik sehingga bisa beradab yang baik terhadap gurunya, sebagaimana Anda menjadi anak yang baik. Karena hubungan guru dengan murid itu seperti hubungan bapak dengan anak. Karena itulah seorang murid itu sebenarnya adalah anak dari gurunya. Sehingga para ulama mengatakan tentang tafsir hadis, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Ketika manusia itu mati, maka seluruh amalnya putus kecuali 3 amal: sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak soleh yang mendoakan. Mereka mengatakan ulama punya 3-tiganya. Sedekah jariyah, mereka sedekah dengan ilmunya. Ilmu yang manfaat, wes jelas, karena ilmu agama manfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan, muridnya itulah anaknya. Sehingga bagian dari akhlak terpuji seorang murid bagi sang guru adalah dongakno gurune. Sebagai murid yang soleh yang mendoakan orang tua, yaitu gurunya yang telah mengajari dia dalam kebaikan. Nabi SAW mengatakan, ana bimanzilatil abilakum u'allimukum dinakum. Aku itu seperti bapakmu, aku seperti bapak kalian, karena akulah yang mengajarkan ilmu agama kepada kalian. Sehingga jenengan kalau mendapatkan ilmu agama dari para guru, hormati jasanya, dan jangan lupa doakan mereka. Didoakan waktu kapan Pak? Bebas. Sebagaimana Imam Ahmad rajin mendoakan siapa? Imam Syafi'i. Beliau selama berpuluh-puluh tahun mengucapkan kalimat Rabbighfirli wali walidayya walisyafi'i. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, walisyafi'i, dan ampunilah Imam Syafi'i, karena gurunya. Anda bisa tirukan Rabbighfirli wali walidayya wali Ustadz Masruhin. Sudah dipraktikkan belum? Hah? Belum? Sudah, alhamdulillah. Jangan sampai lali Pak. Mintakan ampunan untuk para gurunya, sehingga kita tidak bisa memberikan balasan kepada mereka. Pak Ustadz, saya nggak bisa ngasih apapun. Harapan satu-satunya dari sang Ustadz adalah semoga mereka yang mendapatkan pembelajaran dari kami ingat gurune, dongakno gurune. Wallahu a'lam. Bolehkah kita mengajar di sekolah atau pompes yang pemahamannya berbeda dengan kita? Karena Anda mengajar, insya Allah tidak masalah. Nabi SAW mengajar di masyarakat yang semuanya musyrik ketika beliau pertama berdakwah. Dan setelah sekian belas tahun, 13 tahun berada di Mekah, yang berkuasa tetap musyrik. Sehingga pertanyaan seperti ini sama sebagaimana, bolehkah kita berdakwah di lingkungan yang isinya orang musyrik? Silahkan, karena Anda sedang mengisi, bukan diisi. Tinggal perhitungannya adalah apakah Anda sanggup bersabar ataukah tidak. Kalau Anda sanggup bersabar, silakan dilanjutkan. Tawakal kepada Allah, semoga Anda bisa mewarnai. Ya, tahap demi tahap, barangkali bisa mempengaruhi 1-2 siswa, 1-2 teman ngajar, yang kemudian mereka bisa ikut Anda. Dan manusia itu kuat-kuatan dalam masalah prinsip. Makanya orang kalau sudah punya prinsip yang kuat, dia diejek orang lain, dia bertahan. Itu sebenarnya yang ngejek, itu kan sebenarnya saling mempengaruhi ya, saling mempengaruhi. Yang ngejek lama-lama nanti akan terpengaruh. Sebagaimana yang terjadi pada para nabi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya memasang nisan dan menulis nama di kuburan? Tentang memasang nisan, kalau yang dimaksud adalah penanda kuburan ujung kanan dan kiri, kepala dan kaki, boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau memakamkan Utsman bin Mad'un. Beliau mengangkat sebuah batu,
lalu ditaruh di sebelah kepala di makam Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un ini saudara sepersusuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masang kijing beda ya, nisan dengan kijing, paham ya? Ya. Kalau masang kijing ini yang dilarang. Apalagi cungkup, bangunan yang tinggi itu namanya cungkup. Kalau kijing dan bangunan-bangunan yang lainnya nggak boleh. Dan makam Rasulullah SAW itu tidak ada kijingnya. Kalau ada foto yang tersebar ada kijing atau ditutupi dengan keber warna hijau, ya, itu makamnya Jalaluddin Rumi. Tapi oleh yang posting ditulis makam Nabi Muhammad SAW, ngawur itu, nggak benar. Itu makamnya salah satu tokoh sufi, Jalaluddin Rumi. Nggak benar, itu bukan makam Nabi SAW. Kemudian nulisi, apakah itu diperbolehkan? Sebagian ulama ada yang mengizinkan, dan ini pernah disampaikan oleh Syekh Albani, sebatas nulisi di nisan insya Allah tidak masalah, sebagai penanda kalau ini adalah kuburan si A, kuburan si B. Wallahu a'lam. Apa hukumnya umrah beberapa kali dalam satu kali perjalanan, seperti banyak yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia? Ulama khilaf dalam masalah ini. Pendapat yang paling keras dalam masalah mengulang umroh, yang paling disiplin dalam masalah mengulang umroh itu Malikiyah. Menurut Malikiyah, orang tidak boleh mengulang umroh sampai tukul rambut. Jadi umroh gundul dong ya, gundul. Sudah, Anda pulang. Nggak boleh balik umroh sampai ada yang bisa dicukur lagi. Berarti kira-kira berapa bulan ya? 1 bulan, 2 bulan ya, 1 bulan, 2 bulan, sekitar itu, baru boleh balik lagi. Itu dalam mazhab Malikiyah. Kalau dalam mazhab Hambali, umroh itu sekali perjalanan, satu perjalanan umroh. Sehingga kalau Anda berangkat ke Saudi melakukan 2 perjalanan, 2 safar ke Mekah, maka Anda bisa 2 kali umroh. Misalnya Anda dari Jeddah, mendarat Jeddah langsung ke Mekah, umroh, gundul, terus berangkat ke Madinah. Dari Madinah balik lagi ke Mekah, umroh lagi, itu boleh, karena sudah 2 kali safar. Safar pertama dengan safar yang kedua beda. Ini dalam mazhab Hambali, meskipun masih gundul. Sehingga begitu selesai umroh, ya rano sing dicukur. Jangan gawa keroan ya ora entuk apa-apa kan gitu ya, karena masih gundul. Baik. Tapi kalau dalam mazhab Maliki tidak boleh kayak gini. Tunggu dulu sampai ono sing dicukur. Tunggu sampai rambutnya ada, baru boleh berangkat umroh lagi. Dan menurut mazhab yang lain, boleh umroh berkali-kali dalam sekali safar. Selesai umroh nanti ke Ji'rana, keluar mikot, atau ke Sumaishi, Hudaybiyah, keluar mikot, lalu berangkat lagi umroh. Ada sebagian ulama yang mengizinkan. Dan di antara yang mengizinkan hal itu adalah Syekh Dr. Anis Tahir hafizahullah ta'ala. Beliau pengajar Masjid Nabawi. Beliau memberikan rincian bagi orang yang untuk berangkat ke Mekah itu butuh perjalanan yang mahal seperti Indonesia, maka seperti ini diizinkan. Karena masyaqqah bagi dia untuk bolak-balik, balik ke Indonesia, balik mana umrah, wah itu bondone oke. Maka dia boleh beberapa kali. Tapi bagi yang orang yang aksesnya ke Mekah gampang, misalnya penduduk asli Saudi atau orang Emirat atau orang Qatar atau yang lainnya yang dia mudah untuk ke Saudi, seperti ini tidak boleh, harus pulang dulu. Karena mudah bagi dia untuk menuju Mekah. Wallahu ta'ala alam.